Di masa lampau, jauh sebelum manusia mengenal peradaban, bumi masih dijaga oleh kekuatan alam yang hidup dalam bentuk roh suci. Ada 5 penjaga yang melindungi keseimbangan dunia: Aru sang api, Lira sang air, Tanu sang tanah, Sira sang angin, dan Raden Petir, pengendali kilat dari langit. Dunia berjalan damai, hutan hijau, laut tenang, gunung berapi tertidur. Namun pada suatu malam, langit berubah merah. Sebuah meteor hitam jatuh dari langit, menghantam pusat bumi, menimbulkan gelombang kejut yang mengguncang seluruh penjuru dunia. Dari dalam meteor itu, muncul kabut hitam, kekuatan kuno bernama bayangan malam, wujud kegelapan yang terbuang dari alam cahaya. Ia merasuki gunung, laut, dan udara, memutarbalikkan harmoni menjadi kekacauan. Bumi mulai menangis, sungai mengering, gunung meletus, badai berputar tanpa arah. Dari pusat bencana muncul sinar-sinar berwarna merah, biru, hijau, putih, dan kuning. Itulah tanda kebangkitan para penjaga. Aru bangkit dari kawah gunung berapi. Tubuhnya dilapisi batu lava membara. Lira muncul dari dasar samudra. Rambutnya berkilau seperti ombak bulan purnama. Tanu berdiri dari perut bumi. Tubuhnya setegap batu karang dan akar pohon raksasa. Sira melayang di langit, membawa pusaran angin lembut namun kuat. Dan Raden Petir, sang penjaga terakhir, muncul di antara awan gelap dengan mata menyala seperti kilat. Mereka menyadari sesuatu. Keseimbangan dunia telah hancur dan musuh lama telah bangkit. Aku akan kembali menguasai alam ini. Gunung Merapi kembali berguncang. Awan panas menutupi langit dan suara gemuruh terdengar dari perut bumi. Di dalam kawah yang membara, Aru, sang penjaga api, berdiri dengan mata berkilat merah menyala. Ia menyaksikan manusia menambang batu suci yang selama berabad-abad menjadi sumber keseimbangan gunung. Setiap palu yang menghantam batu suci membuat hatinya terbakar. Ia merasa manusia telah melupakan perjanjian kuno, bahwa alam harus dijaga, bukan dieksploitasi. Amarah Aru meledak, lava mulai memancar. Gunung bergetar hebat, desa di bawah lereng panik. Langit berubah menjadi merah darah. Aru mengangkat tangannya ke langit, dan kobaran api menjalar ke seluruh puncak gunung. Di tengah kekacauan, Lira, sang penjaga air, muncul dari sungai yang mengalir di kaki gunung. Ia berusaha menenangkan Aru, tapi suara Lira tak lagi didengar. Ia dibutakan oleh amarah dan rasa dikhianati. Air dan api bertemu. Lira memanggil gelombang besar untuk meredam letusan, tapi Aru membalas dengan semburan lava panas. Pertarungan dua elemen besar pun terjadi. Gunung mendidih, air berubah menjadi uap, dan langit penuh asap. Namun, dari balik awan hitam muncul bayangan besar. Makhluk hitam raksasa, utusan dari bayangan malam. Wujudnya menyerupai naga asap dengan mata merah membara. Aru dan Lira terpaksa bekerja sama. Mereka menghentikan pertarungan mereka dan bergabung melawan musuh baru itu. Aru menghantam naga bayangan dengan pukulan api, sementara Lira membekukannya dengan pusaran air beku. Pertarungan berlangsung sengit. Saat naga bayangan hancur, ia meledak menjadi kabut hitam yang menyebar ke udara, lalu menghilang. Aru tersadar. Ia melihat kehancuran yang ditimbulkannya. Hutan terbakar, sungai mengering, dan langit memerah. Dalam diam,
Ia menunduk. Lira mendekat dan menatapnya lembut. Keseimbangan alam harus dijaga bersama, bukan dengan amarah. Bayangan itu belum berakhir. Mereka akan datang lagi. Setelah pertempuran di Gunung Merapi, langit dunia mulai kembali cerah. Namun jauh di dasar samudra, bahaya baru sedang tumbuh dalam diam. Di lautan biru yang tenang, arus bawah mulai berputar aneh. Seekor paus raksasa tiba-tiba menghilang di kedalaman, dan cahaya laut perlahan berubah menjadi gelap. Lira, sang penjaga air, merasakan panggilan dari dasar samudra. Ia menyelam melewati koral bercahaya, karang kuno, dan gua dalam tempat tak ada cahaya menembus. Semakin dalam ia turun, semakin kuat bisikan misterius terdengar. Suara yang menjanjikan kekuatan tak terbatas. Di tengah kegelapan, ia menemukan mutiara hitam sebesar kepala manusia, memancarkan aura ungu pekat. Getarannya memikat Lira, membuatnya melangkah mendekat tanpa sadar. Ketika ia menyentuhnya, kilatan gelap langsung menyelimuti tubuhnya. Air di sekitarnya berubah menjadi hitam, dan matanya mulai kehilangan cahaya birunya. Bayangan malam telah menanamkan sebagian kekuatannya di mutiara itu, dan kini mencoba menguasai penjaga air. Di permukaan laut, Tanu, sang penjaga tanah, merasakan getaran bumi. Di bawah laut yang tak biasa, ia menyelam dengan tubuh beratnya, menembus arus deras hingga mencapai dasar. Di sana, ia melihat Lira berlutut di depan mutiara itu. Tubuhnya diselimuti bayangan. Tanu berusaha menghentikannya, namun kekuatan gelap menyerang balik. Akar laut yang gelap membelit tubuhnya, menariknya ke jurang dalam. Tanu mengerahkan seluruh kekuatan bumi dalam dirinya, melepaskan ledakan energi hijau yang memecahkan batu karang laut. Pertarungan dua energi pun terjadi. Air yang terkutuk melawan bumi yang suci. Gelombang bawah laut beradu, menciptakan pusaran raksasa yang naik hingga permukaan laut. Dalam kehancuran itu, seberkas cahaya kecil muncul dari dada Lira. Ingatan tentang keseimbangan dan kehidupan yang ia jaga. Lira sadar, melepaskan genggamannya dari mutiara hitam. Benda itu jatuh dan terbelah, lalu lenyap menjadi abu yang larut di laut. Kegelapan surut. Lira terbaring lemah, diselamatkan oleh Tanu yang mengangkatnya ke permukaan. Dia belum kalah, hanya menunggu waktu. Lira membuka mata, menatap laut yang kini tenang kembali. Tapi di dalam hatinya, ia tahu sesuatu dari kegelapan itu masih tertinggal dalam dirinya. Langit di atas dunia mulai berubah. Awan tak lagi putih, tapi menggumpal gelap, berputar membentuk lingkaran besar di cakrawala. Petir menyambar tanpa henti. Sementara angin bertiup tak terkendali. Alam seperti kehilangan keseimbangannya kembali. Di tengah pusaran awan itu, Sira, sang penjaga angin, menari di udara dengan mata yang kini memucat. Bayangan hitam dari mutiara kegelapan telah mencapai langit, mempengaruhi pikirannya. Ia merasa dunia tidak lagi layak untuk diselamatkan, bahwa angin seharusnya menjadi kekuatan penghancur, bukan pelindung. Dari kejauhan, Raden Petir, sang penjaga langit dan kilat, melihat badai yang diciptakan oleh Sira. Ia tahu sesuatu telah berubah. Langit yang dulu mereka jaga bersama kini menjadi medan perang. Raden muncul di antara awan petir.
Tubuhnya berkilat dengan energi listrik. Ia mencoba menenangkan Sira, tapi arus angin menolaknya. Sira menatapnya dengan pandangan kosong, lalu memutar tubuhnya. Badai besar pun tercipta. Pusaran udara membentuk naga angin raksasa yang melesat ke arah Raden. Pertarungan di langit pun dimulai. Petir melawan badai. Kilatan cahaya beradu dengan pusaran angin. Raden menghujamkan tombak petirnya ke langit, membelah awan badai, sementara Sira memanggil ribuan pusaran angin untuk menghalanginya. Langit menjadi arena pertempuran maha dahsyat. Badai bergulung, petir menyambar, dan kilau energi membelah gelap malam. Namun, di tengah pertempuran itu, kilatan cahaya memperlihatkan wajah Sira yang berair mata. Dalam dirinya, sebagian sadar bahwa ia sedang dipermainkan oleh kegelapan. Tapi kekuatan jahat di pikirannya membuatnya tak mampu berhenti. Raden akhirnya melepaskan senjatanya, bukan untuk menyerang, tapi untuk memecah energi gelap di tubuh Sira. Satu sambaran petir terakhir menyelimuti langit, menciptakan cahaya putih yang menyilaukan seluruh negeri. Ketika badai berhenti, langit kembali cerah. Sira jatuh perlahan ke pelukan angin yang lembut. Rambut peraknya berkilau lagi. Raden berdiri di atas awan, tubuhnya lemah, tapi wajahnya tenang. Ia tahu bahwa keseimbangan telah kembali, meski hanya sementara. Namun, di balik awan biru ada kilatan merah samar, tanda bahwa bayangan malam kini telah menatap langit, bersiap menyerang dari atas. Langit mulai berubah warna. Biru lembut kini berganti jingga kemerahan. Alam seakan tahu bahwa pertarungan besar akan segera dimulai. Di pusat dunia, di atas dataran luas yang dijuluki Kuil Langit, kelima penjaga berkumpul untuk pertama kalinya sejak ribuan tahun. Kuil itu berdiri di antara langit dan bumi, dikelilingi pilar batu raksasa yang memancarkan cahaya dari setiap elemen: api, air, tanah, angin, dan petir. Di tengahnya terdapat lingkaran suci, tempat para penjaga akan melaksanakan ritual cahaya, sebuah upacara kuno untuk memanggil roh tertinggi alam, sang cahaya awal, demi memurnikan dunia dari kegelapan. Aru berdiri dengan kobaran api di punggungnya. Lira tenang bagaikan air yang jernih. Tanu menjulang tegap bagaikan gunung. Sira menari lembut dalam pusaran angin. Dan Raden Petir berkilau dengan aura kilat dari langit. Mereka saling menatap, lalu menempatkan diri di setiap sudut lingkaran. Ketika ritual dimulai, bumi bergetar. Pilar-pilar batu bersinar terang. Energi alam mengalir dari setiap penjuru dunia menuju pusat kuil. Cahaya mulai memancar ke langit, indah, murni, dan penuh kekuatan. Namun, saat cahaya mulai membentuk sosok sang cahaya awal, langit mendadak berubah gelap. Awan hitam menutupi langit, dan dari kegelapan muncul pasukan bayangan malam. Makhluk hitam tak berbentuk, melayang seperti asap, berjumlah ribuan. Ritual terguncang. Para penjaga terpaksa memutus hubungan mereka dengan lingkaran dan bertarung. Pertempuran besar pun pecah di Kuil Langit. Aru mengamuk dengan gelombang api yang membakar pasukan kegelapan. Lira menciptakan dinding air raksasa yang melindungi kuil dari serangan bayangan. Tanu menghantam tanah hingga retak, menciptakan batu-batu raksasa yang menghancurkan musuh. Sira memutar angin menjadi pusaran tajam, sementara Raden Petir menurunkan badai listrik dari langit. Kekuatan 5 elemen berpadu menciptakan cahaya luar biasa yang menyilaukan langit malam. Bayangan malam menjerit, namun dari tengah kegelapan muncullah sosok misterius, pemimpin bayangan, tinggi, berpakaian jubah hitam, dengan mata merah menyala. Suara petir dan angin berhenti seketika. Ia mengangkat tangan,
dan semua bayangan berhenti bergerak. Dalam satu langkah, tanah bergetar, kuil langit retak, ritual cahaya gagal total. Para penjaga berlutut, lelah, dan terluka. Namun, sang pemimpin bayangan hanya menatap mereka dan berkata dengan suara bergema di langit, "Kau pikir dunia ini milik kalian? Tapi aku adalah bagian dari keseimbangan yang kalian tolak." Dengan satu ayunan tangannya, ia menghilang bersama kabut hitam, meninggalkan dunia dalam keheningan. Langit kembali tenang, namun kuil suci kini hancur, dan sinar cahaya perlahan padam. Raden Petir berdiri di tepi reruntuhan, menatap horizon yang mulai ditelan kabut hitam. Ia tahu, perang sesungguhnya baru saja dimulai. Langit dunia belum pulih. Setelah runtuhnya kuil langit, kabut hitam perlahan menyelimuti gunung, lautan, dan hutan. Kelima penjaga tersebar, terluka, kehilangan kekuatan mereka, dan dihantui rasa bersalah. Di lembah yang sunyi, Lira berusaha memurnikan sungai yang telah menjadi hitam. Ia melihat bayangannya sendiri di air. Namun kali ini, bayangan itu berbicara. Sebuah suara dalam nada rendah terdengar dari balik permukaan air. "Kalian semua lupa padaku." Dari air muncul sosok berjubah hitam. Pemimpin bayangan yang sebelumnya menyerang mereka. Namun kali ini, wajahnya tampak jelas. Bukan monster, tapi seorang pria tampan dengan mata berkilau keperakan dan lambang kuno di dadanya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Raka. "Aku adalah penjaga keenam, sang cahaya gelap. Dahulu aku bagian dari kalian." Raka bercerita, ribuan tahun lalu, sebelum dunia terbentuk sempurna, ada 6 penjaga elemen: api, air, tanah, angin, petir, dan kegelapan. Kegelapan bukanlah kejahatan, melainkan penyeimbang dari cahaya. Namun para penjaga menolak keberadaannya. Mereka menganggap kegelapan berbahaya dan harus disegel. Ritual penyegelan dilakukan di puncak kuil langit. Dalam kekacauan, Raka dikhianati, disegel di balik dimensi bayangan, dan dilupakan oleh dunia. Selama ribuan tahun, ia terjebak dalam kehampaan, melihat alam hancur perlahan oleh ulah manusia dan ketidakseimbangan elemen. Kini, ia kembali bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyempurnakan keseimbangan dengan menghapus dunia lama yang penuh ketamakan. Pertarungan singkat pun pecah. Petir melawan bayangan. Namun Lira berteriak menahan mereka. Raka tidak menyerang. Ia hanya ingin mereka tahu kebenaran. Raka menatap keduanya, lalu berkata, "Tak lama lagi, keseimbangan akan dipaksa kembali. Di bawah gerhana, aku akan membuka gerbang asal. Siapapun yang menentangku akan lenyap bersama dunia lama." Setelah itu, ia menghilang menjadi kabut hitam, meninggalkan Lira dan Raden Petir dalam kebisuan. Awan di langit mulai membentuk lingkaran besar, tanda bahwa gerhana alam semesta akan segera datang. Raden Petir menatap langit yang mulai menghitam dan berkata lirih, "Jika dia benar, maka perang berikutnya bukan sekedar melawan kegelapan, tapi melawan masa lalu kita sendiri."